tangan kanannya astane sing apik diangkat, katakan yang putra siap. Putra yang putri jangan sampai kalah. Yang putri siap. Bersama-sama. Adik-adik siap. Yuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah la haula wala quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Ibu Erni selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Ngasret 01, yang saya hormati Bapak Hari dan juga Bapak Ibu Guru Sekitar Akademika SD Negeri Ngasret 1, yang saya banggakan, yang saya cintai, adik-adik yang putra, yang putri cantik-cantik seperti artis Korea, yang putra ganteng-ganteng seperti kentang Korea, yang Pak Insya Allah nanti dari orang-orang yang sukses semua. Allahumma. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang yang cerah ini kita dapat bermuajah dengan anak yang soleh dan solehah di SD Negeri Ngasret 01. Mana semangatmu? Mana rapimu? Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman, ada ungkapan yang mengatakan kalau tak kenal itu maka tak. Coba yang di belakang sana, hai. Yang di tengah coba halo. Yang di depan hai halo. Coba semuanya hai halo hai halo. Hai. Baik, tak kenal maka tak. Betul sekali teman-teman, tak kenal maka ta'aruf dulu. Perkenalan dulu ya. Nanti kalau udah kenal baru timbul selesainya. Perkenalkan buat semuanya, mana rapimu? Tepuk satu. Ini namanya Kak Akur. Siapa namanya? Hah? Kok malah kukur-kukur? AKUR dibaca. Nah, nama pendeknya Kak Akur. Semuanya coba jawab yang kompak, yang semangat. Siapa nama kakak yang di depan? Oke, bukan Kak Agus, bukan Kak Agus. R, Kak Akur. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Akur mau tanya pada kaum semua. Jawab yang jujur ya. Kak Akur putih atau hitam? Hitam. Jangan lihat baju kokonya, jangan lihat bajunya. Dek, lihatlah wajahku, lihatlah kulitku, warnanya. Ya Allah, kejujuranmu meremuk hatiku. Ganti pertanyaannya, hei Kak Akur, ganteng apa jelek? Astagfirullah. Aku atur ini gini harganya apa bu? Terus ireng elek mau ya? Biasa aja. Ini pasti ganteng akunnya. Ganteng mana?
keakur sama sapi. Sapi itu hewan binatang, kakinya sapi berapa? Hidungnya sapi mancung apa pesek? Kalau keakur hidungnya mancung apa pesek? Ganteng mana keakur sama kambing? Berjawab yang benar, Bang. Kambing makannya apa? Itu baru benar. Keakur makannya apa? Masa kambing makan rumput, keakur makan suket? Berpada dia pun jauh. Ganteng mana keakur sama monyet? Monyet pakai baju apa tidak? Bagus. Keakur pakai baju apa tidak? Nah ini apa? Yang penting ini pertanyaan paling penting. Tolong jawabkan jujur. Keakur ganteng apa jelek? Ganteng dong. Jelek dong. Ganteng. Jelek. Ganteng. Jelek. Ganteng. Jelek. Ganteng. Gak apa-apa. Keakur justru tersinggung kalau dibilang ganteng. Karena ganteng itu singkatan dari gamblecor hitam. Mendingan keakur pakai yang ini aja, jelek, jelas lebih keren. Baik, hari ini keakur silaturahmi dengan anak-anak yang hebat, anak-anak yang pinter di SD Negeri Ngesrep 01 bersama dengan yang di luar sana. Boleh mohon izin berdiri terlebih dahulu. Ada Bapak Wahid. Lambaikan tangan ke Pak Wahid. Ya, dia adalah Kepala Cabang dari Yatim Mandiri Kota Semarang. Tepuk tangan untuk Bapak Wahid. Insya Allah nanti yang akan mentasarufkan sedekah terbaik dari teman-teman SD Negeri Ngesrep 1 untuk yatim duafa binaan Yatim Mandiri Kota Semarang. Sudah itu teman-teman? Ikhlas? Siap? Baik. Oh la la la. Oh li li li. Ayo duduk rapi. Selain bersama dengan Pak Wahid, Kak Akur punya teman juga. Aku punya teman, aku punya piaraan tak taruh di tas. Binatang. Kak Akur mau tanya, milih binatang yang liar apa yang sudah jinak? Yang galak apa yang jinak? Tenang, galak apa-apa. Orang lebih engkau nama macan budak piye? Tenang. Engkau tak bekal macam baiklah. Oh la la la. Binatangnya aku keluarin ya. Biasanya sih binatangnya sih suka apa dong? Kaki mati. Kenapa? Oh, sebentar. Oh, ya Allah. Semuanya duduk yang sapi, sapi. Duduk yang rapi ya. Oke, aku keluar. Ya, namanya binatangnya namanya rakun. Mama rapimun. Bentar, aku kasih makan dulu. Ayo, rakunnya kasih makan dulu. Makan dulu tuh. Biar makan. Nah, sudah kenyang belum? Sudah. Yuk. Ayo duduk rapi. Semuanya duduk yang rapi. Karena rakun ini kadang-kadang suka nakal. Dia kadang-kadang suka loncat, makanya yang di depan jangan kaget tuh ya.
tepuk tangan. Kalau kau suka dibilang hore. Ya udahlah, gak usah lama-lama, rakunya makan sih udah. Gini aja, masih lapar dia, biar makan dulu ya. Baik, hari ini Kak Akur akan membawakan program, namanya program adalah cerdas. Apa teman-teman? Cerita dan sulap. Yeay! Mau cerita dulu apa sulap dulu? Sulap apa cerita dulu? Sulap? Ya udah, cerita sambil sulap ya. Ya. Coba. Aku pengen tahu antara putra dengan putri nanti cerdas yang mana, responnya cepat yang mana. Putri siap? Ya. Putra siap? Yuk kita tes dulu yuk. Putra dengar gak Putra? Dengar. Putri dengar ya semua ya. Allah Sang Kholik, beliau adalah Maha Pencipta. Maha Pencipta disebut sebagai Al-Kholik. Yang diciptakan namanya bukan Malik, kok Malik? Makhluk. Apa namanya? Cipta dari Allah? Makhluk. Makhluk ada dua, yang benda mati dan benda hidup. Pilih mana? Putri lebih cepat. Tepuk tangan yang putri. Putra sementara kalah ya. Benda hidup ada dua, yang berakal dan yang tidak berakal. Bagaimana? Yang putra nyusul sama, satu sama ya. Yang berakal ada dua, yang Islam dan yang kafir. Pilih mana? Putri lagi yang nyusul ya, dia kafir. Yang Islam ada dua, Islam yang biasa-biasa atau yang Islam yang salih. Seimbang lagi sama putra Anda. Yes. Yang solih ada dua, solihnya orang biasa atau solihnya para nabi. Mantap, seimbang. Nabi ada dua, nabi yang biasa atau yang nabi sekaligus rasul. Betul. Rasul ada dua, rasul yang biasa atau yang ulul azmi. Kok pintar-pintar. Ulul azmi ada? Kok pintar? Ada berapa? Ada 5. Ulul azmi ada dua, ulul azmi yang 5 atau ulul azmi yang sekaligus uswatun hasanah. Uswatun hasanah ada dua. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang patut kita teladani yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihi, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua nabi ini ada satu yang menjadi rahmatan lil alamin. Siapakah beliau? Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptakan makhluk dengan beberapa level, 9 level. Yang paling tinggi, yang paling mulia kedudukannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pantas untuk apa? Berkhidmat, bersolawat, memohon doa, penghormatan kepada makhluk ciptaan paling mulia. Siapa beliau? Nabi Muhammad. Coba yang putra kedengeran gak ya putra? Coba ya putra.
Coba yang putri, Nabi Muhammad. Baik, kalau yang putra Nabi Muhammad. Iya, kalau Nabi Ibrahim alaihi, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Kak Agul, basalan. Jangan dulu basalan. Baik, yuk berkhidmat, kita baca sholawat untuk yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya sudah bareng-bareng. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah wengi diderekake malaikat loro. Siapa namanya? Jibril, Mikael, asmane. Bisa nggak bareng-bareng yuk? Salatullah bareng-bareng. Oh belum bisa. Kalau yang ini bisa nggak? Rungkat. Sayang-sayangnya sama beliau aja. Salatullah salamullah. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang hore. Al-Kisah, pada suatu malam terlihat di angkasa dua sunat. Ya udah, cerita sambil sunat ya. Ya. Coba. Aku pengen tahu antara putra dengan putri nanti cerdas yang mana, responnya cepat yang mana. Putri siap? Ya. Putra siap? Yuk kita tes dulu yuk. Putra dengar gak Putra? Dengar. Putri dengar ya semua ya. Allah Sang Kholik, beliau adalah Maha Pencipta. Maha Pencipta disebut sebagai Al-Kholik. Yang diciptakan namanya bukan Malik, kok Malik? Makhluk. Apa namanya? Cipta makhluk. Makhluk ada dua, yang benda mati dan benda hidup. Pilih mana? Putri lebih cepat. Tepuk tangan yang putri. Putra sementara kalah ya. Benda hidup ada dua, yang berakal dan yang tidak berakal. Bagus mana? Yang putra nyusul sama, satu sama ya. Yang berakal ada dua, yang Islam dan yang kafir. Pilih mana? Putri lagi yang nyusul ya, dia satu. Yang Islam ada dua,
Islam yang biasa-biasa atau yang Islam yang solih? Seimbang lagi sama putra Anda. Yes. Yang solih ada dua, solihnya orang biasa atau solihnya para nabi. Mantap, seimbang. Nabi ada dua, nabi yang biasa atau yang nabi sekaligus rasul. Betul. Rasul ada dua, rasul yang biasa atau yang ulul azmi. Kok pintar-pintar. Ulul azmi ada? Kok pintar? Ada berapa? Ada 5. Ulul azmi ada dua, ulul azmi yang 5 atau ulul azmi yang sekaligus uswatun hasanah. Uswatun hasanah ada dua. Nah, dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang patut kita teladani yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihi, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua nabi ini ada satu yang menjadi rahmatan lil alamin. Siapakah beliau? Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menciptakan makhluk dengan beberapa level, 9 level. Yang paling tinggi, yang paling mulia kedudukannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita pantas untuk apa? Berkhidmat, bersolawat, memohon doa, penghormatan kepada makhluk ciptaan paling mulia. Siapa beliau? Nabi Muhammad. Coba yang putra kedengeran gak ya putra? Coba ya putra, Nabi Muhammad. Oh. Coba ya putri, Nabi Muhammad. Baik, kalau yang putra Nabi Muhammad. Iya, kalau Nabi Ibrahim alaihi, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Kak Agul, basalan. Jangan dulu basalan. Baik, yuk berkhidmat, kita baca sholawat untuk yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya sudah bareng-bareng. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah wengi diderekake malaikat loro. Siapa namanya? Jibril, Mikael, asmane. Bisa nggak bareng-bareng yuk? Salatullah bareng-bareng. Oh belum bisa. Kalau yang ini bisa nggak? Rungkat. Sayang-sayangnya sama beliau aja. Salatullah salamullah. Yuk bareng-bareng, 1, 2, 3.
bilang hore. Al-Kisah. Pada suatu malam terlihat di angkasa dua terbang menuju ke bumi. Alien? Bukan. Oh, Iron Man sama Superman? No. Megatron, Decepticon, Transformer? Salah. Bukan. Itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikael yang diutus Allah turun ke bumi. Sampai di bumi kemudian berubah wujud menjadi seorang lelaki yang gagah, pakaiannya putih bersih, wajahnya bersih, tidak terlihat rasa capek di wajahnya, walaupun sudah melintasi 7 lapis langit dan 7 seluruh atmosfer bumi. Nah, kemudian sampai di bumi mendekati peraturan Nabi Muhammad. Cukup ya. Lalu dibangunkan, Muhammad, bangunlah, assalamualaikum. Nabi Muhammad terbangun teman-teman. Waalaikumsalam. Ada apa ya Jibril? Aku diutus Allah untuk menemani engkau berpergian. Nah, kira-kira mau diajak jalan-jalan kemana ya Nabi Muhammad ya? Ke mall ya? Bukan, masa ke mall? Atau ke alun-alun? Salah. Apa sana? Di Jogja, di Malioboro? Bukan. Ternyata Nabi Muhammad mau diajak healing alias jalan-jalan. Kaget kenapa kok Nabi Muhammad diajak jalan-jalan? Karena waktu itu adalah tahun kesedihan. Apa teman-teman? Tahun kesedihan itu adalah dikenal juga dengan Amul Husni. Ya. Kenapa disebut tahun kesedihan? Pertama, paman beliau Abu Thalib sang pelindung yang membersamai Nabi selama 51 tahun meninggal dunia. Jasanya tak terukur, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kemudian istri beliau Bunda Khadijah radhiyallahu anha yang sudah memberikan 6 putra-putri kepada beliau, yang sudah menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi Muhammad, juga meninggal dunia. Lalu Bani Hashim diboikot selama 3 tahun teman-teman. Berlenta-lenta digurun di pinggiran kota Mekah. Gak boleh ngomong, gak boleh komunikasi, gak boleh dagang, gak boleh nikah. Dari bayi sampai orang tua kelaparan. Innalillahi. Makanya banyak kemudian yang hijrah ke Habasyah, di Yaman sana naik kapal. Lalu setelah dakwah di Mekah dirasa berat, Nabi mencoba mendakwai penduduk Taif. Tapi bukannya disambut dengan hangat, malah disambut hingga kaki beliau keluar darah, dilempari batu. Innalillahi. Maka beruntung ujian dan juga cobaan yang dihadapi Nabi. Nabi sedih, Allah pun mengutus 2 malaikatnya untuk menghibur. Alhamdulillah sudah sampai. Oh ya, mohon maaf ya. Malaikat kemudian ditanya sama Nabi Muhammad, hendak jalan kemanakah kita Jibril? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nanti jalan-jalannya Nabi itu bukan ke mall kan?
bukan ke bioskop kan, bukan ke alun-alun kan. Hidupnya Nabi adalah dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kita mau kemana Jibril? Dari Masjidil Haram di Mekah kita akan menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kira-kira jauh apa dekat? Jauh. Kalau perjalanan itu ditempuh dengan naik unta, perjalanannya mencapai 3 bulan. Jauh apa dekat? Perjalanannya adalah 1233 km. Nih, aku kasih contoh. Ini kasih contoh ya. Sebentar, minta bantuannya yang di sana. Ini yang pakai jilbab warna pink, tolong ya dipegang dulu kainnya, Mbak. Tolong Mbak. Yes, baik. Ini ada jilbab dipegang. Oke, kemudian pegang yang kenceng ya, pegang yang kenceng. Ini ada talinya, jangan dipegang talinya ya. 1233 km. Ingat, talinya jangan dipegang talinya. Oke, siap. Sudah, ini. Kira-kira, semuanya duduk ya. Biar yang belakang bisa lihat. Mas, duduk. Kakak-kakaknya nggak suka loh ada yang berdiri ya. Kalau misalnya perjalanan yang 3 bulan ditempuh sekejap mata, kira-kira mungkin apa tidak? Kalau dia berjalan biasa tidak mungkin, tapi kalau diperjalankan sangat memungkinkan. Aku kasih contoh analoginya seperti ini. Misalnya ada semut di sini ya, kemudian mau berjalan ke sana, hitungan detik bisa nggak? Nggak bisa kalau semutnya jalan sendiri. Tapi kalau dia diperjalankan, nyangkut di kain ini, kemudian sampai sana bisa. Misalnya sekarang perhatikan, semutnya ada, kita ibaratkan semut ada di kain warna pink ya. Kemudian Kak Anggur akan pasang baterainya dulu. Oh la la la, oh lili. Baik, nanti hitungan ketiga lepaskan ya Mbak. Oke, hitungan ketiga dilepaskan ya. Perhatikan baik-baik semuanya, duduk yang rapi, duduk biar semua bisa lihat. Yuk, semuanya dari sana. Hitung sama-sama yuk. 1, Bismillah. Nah, tepuk tangan dong. Dalam hitungan detik pun si semut bisa sampai situ karena diperjalankan. Oke, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Ini kasih analogi seperti itu ya. Nah, Nabi akan melakukan perjalanan itu dari Masjidil Haram. Aku mau tanya dulu, yuk semuanya. Duduk yang rapi, putra sama putri. Semangat yang mana, putra yang mana? Masjid mana yang paling mulia? 100.000 kali nilai ibadah di sana. Masjid mana itu? Masjidil Haram. Di mana itu? Di Mekah. Ya, kami doakan mudah-mudahan besok kita semua dapat ziarah ke tanah suci Mekah. Allahumma amin. Menunaikan ibadah haji. Amin. Biayanya Allah yang menyediakan. Amin. Waktunya Allah yang menentukan. Allahumma amin. Coba lagi yuk. Mana lagi masjid yang juga mulia, 1000 kali lipat nilai ibadah di sana. Ya, 1000 kali lipat di mana ini ya? Masjid Nabawi. Apa teman-teman? Masjid Nabawi itu di mana? Di Madinah. Ya, yuk satu lagi. Mana lagi masjid yang juga utama, 500 kali lipat
memilih ibadah di sana. Di mana itu? Masjid Al-Aqsa. Di mana itu? Di Yerusalem, Palestina, yang sekarang dijajah Kita doakan mudah-mudahan Masjid Al-Aqsa segera terbebas. Allahumma amin. Nah, Nabi kemudian diantar oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang ke Masjidil Haram. Sampai di depan Ka'bah kemudian Nabi dibaringkan. Lalu malaikat mengoperasi, membedah dada beliau. Dibuka dadanya tanpa keluar darah, tanpa rasa sakit. Kemudian malaikat Mikail membawa bejana dari perak yang isinya adalah air zam-zam, digunakan untuk mencuci jantung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicuci. Kira-kira nyucinya pakai rinse enggak? Pakai sunlight? Mama lemon? Lemon jelantah? Ya enggak lah ya. Disucikan dengan air zam-zam. Setelah suci kemudian ditutup lagi tanpa mengalami rasa sakit, tanpa ada bekas luka. Subhanallah. Kenapa harus disucikan ke aku? Karena perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan menghadap Allah. Seperti kalau kita sholat, kalau sholat itu kan menghadap Allah, harus suci terlebih dahulu, harus berwudu. Benar tidak? Benar. Lalu dari Masjidil Haram mau dari Mekah ke Palestina, naiknya apa teman-teman? Naik gojek? Bukan. Kereta? Belum ada. Motor mabur? Belum ada. Namanya unta? Salah. Naiknya adalah buruk. Apa teman-teman? Buruk itu berben seperti kilat. Badannya lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Kecepatannya luar biasa, lebih cepat dari kecepatan suara, termasuk lebih cepat dari suara ini. Coba tebak suara apa ini? Suara apa? Iya, suara nenek-nenek naik air eking. Lebih cepat juga dari suara ini. Coba tebak suara apa ini? Apa namanya? Helikopter. Lebih cepat dari itu. Oh la la la. Oh lilin. Kemudian Nabi naik buruk, terbang secepat kilat menuju ke Masjid Al-Aqsa. Sampai di Masjid Al-Aqsa kemudian menunaikan sholat 2 rakaat. Nabi haus teman-teman, tapi belum sempat terungkapkan, malaikat Jibril membawakan pilihan kepada Nabi Muhammad. Ada 2 pilihan. Ya Muhammad, di sini aku membawakan engkau 2 minuman. Yang satu minumannya apa namanya? Susu. Yang satu namanya apa nih namanya teman-teman? Khamr alias arak. Tangan kanan ada susu, tangan kiri ada arak atau khamr. Kira-kira Nabi Muhammad pilih yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Yang khamr apa yang susu? Betul sekali, kita wajib bersyukur. Nabi Muhammad ternyata memilih susu. Kemudian diminumlah susunya oleh Nabi Muhammad. Ternyata apa teman-teman? Itu adalah pilihan yang tepat. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad.
Ya Muhammad, sesungguhnya engkau telah memilih yang fitrah. Kalau engkau memilih khamr atau memilih arak, niscaya umatmu akan banyak melakukan hal-hal yang sia-sia dan hanya sedikit yang akan mengikuti ajaranmu. Nek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam milihnya arak, maka umatnya akan banyak yang mabuk lagi. Alhamdulillah Nabi Muhammad pilihnya apa teman-teman? Susu. Semua makhluk itu fitrahnya menyukai susu karena susu itu di dalamnya ada zat yang menyehatkan, zat yang memberikan energi dan mengenyangkan. Beda sama yang namanya khamr atau arak. Kalau arak itu kan memabukkan, betul tidak? Membuat badan kita rusak. Kalau kita mengkonsumsi banyak alkohol, maka paru-parunya akan rusak, hatinya akan rusak, organ dalamnya rusak. Makanya baik apa buruk? Kalau buruk harus kita buang. Yuk katakan, ini masih ada ya? Yuk sekarang semuanya katakan hilang. Tepuk tangan dan sudah berhasil menghilangkan hilangnya. Hah? Apa? Masih di sini? Oh tenang. Tenang. Oh iya. Gini. Pakai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita katakan hilang. Sudah hilang. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore. Ubayanya nggak usah dicari. Alhamdulillah Nabi Muhammad pilihnya susu. Kemudian perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut perjalanannya disebut apa teman-teman? Isra. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu naik ke langit itu dinamakan perjalanannya Mi'raj. Apa teman-teman? Dari Masjidil Aqsa naik ke langit itu namanya perjalanan Mi'raj. Tapi ternyata perjalanan beliau itu dikuntit oleh oleh makhluk yang dari golongan jin, namanya jin ifrit. Apa teman-teman? Hah? Kok manuk emprit? Jadi manuk emprit? Jin ifrit melihat Nabi Muhammad timbul niatnya untuk membunuh. Orang itu sambil, itu dia Muhammad. Aku akan mengejarnya. Akan aku bakar Muhammad. Akan aku bakar dengan api yang berkobar-kobar. Tidak setiap makhluk bisa menahan panasnya api. Mana Muhammad? Ternyata Nabi Muhammad berangkat dari tengah-tengah Masjid Al-Aqsa naik ke langit. Naik apa teman-teman? Mengendarai burung. Jadi Masjid Al-Aqsa ini adalah pilar menuju ke langit. Terbanglah beliau. Tapi ternyata masih dikuntit, dikejar oleh jin ifrit. Maka saat Nabi menaik itu beliau menengok ke belakang, terlihatlah api yang berkobar-kobar mengejar di belakangnya. Bertanyalah Nabi Muhammad, ya Jibril, itu apa yang mengejar kita? Api berkobar-kobar. Muhammad, ketahuilah itu adalah jin ifrit, ras jin yang paling kuat. Dia hendak membunuhmu. Betul. Ternyata jin ifrit mengejar Nabi
Jibril. Muhammad, bacalah Al-Baqarah, membaca ayat kursi. Semuanya duduk yang rapi. Mana rapimu? Ini rapiku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nggak ayat kursi? Bareng-bareng yuk. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Apa yang terjadi begitu Nabi Muhammad membaca doa ayat kursi, maka Jibril kehilangan kesaktiannya. Apa yang terjadi? Apinya padam. Ini apinya padam. Dan kemudian apa? Tidak hanya apinya padam, tapi dia juga kehilangan tenaga, lost power, padam dan naik tinggi, nggak bisa punya kekuatan, nggak punya kesaktian. Aku tiba, semakin lama semakin mendekati bumi. Hidup ya. Akhirnya Jibril jatuh terberobak, terhempas di bumi, kakinya lepas, tangannya copot, irungnya hilang, selamanya kecandal pohon. Akhirnya Jibril hancur binasa atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang dibacakan Nabi Muhammad. Lalu sampailah Nabi Muhammad di langit pertama, menjumpai 7 nabi. Siapakah itu? Yuk, mana rapimu? Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, dan yang paling tinggi langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kau suka mati tepuk tangan. Ya coba semuanya tepuk 1 pakai hu 1. Kok malah tahu bukan tahu. Tepuk 1 2 tepuk 2. Kok bukan huruf ya? Oke. Langit 1 berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi ulul salam, berjabat tangan, berpelukan, bertukar ilmu. Ternyata teman-teman, Nabi Adam alaihissalam itu orang yang sangat pandai ilmu kesehatan jiwa, pintar memotivasi. Kalau orang sedang terluka, sedang terpuruk, dimotivasi beliau menjadi semangat lagi. Ya, itu adalah keahlian dari Nabi Adam alaihissalam. Siapa yang pengen menjadi guru BP? Ayo, siapa yang pengen menjadi motivator? Jadi penyuluh?
menjadi orang yang bermanfaat seperti Nabi Adam. Alhamdulillah, itu adalah karya dari Nabi Adam. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam, seorang yang ahli mengobati penyakit, mengobati orang sakit. Itu adalah karya dari Nabi Isa. Siapa yang pengen menjadi dokter, yang pengen punya rumah sakit, pengen punya ambulan, pengen jadi dokter anak, dokter gigi, dokter hewan, dokter setan, kan belum ada. Nanti kamu nyonteknya kuntilanak, dicontek Siapa yang pengen menjadi orang yang bermanfaat seperti Nabi Isa dengan saya? Ya, baik. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi yang paling ganteng. Siapa itu namanya? Nabi Yusuf alaihi salam. Ternyata Nabi Yusuf itu selain super ganteng, paling tampan sedunia, ya. Nabi Yusuf juga ahli ekonomi. Beliau ahli tafsir mimpi dan juga menteri keuangan, bendahara negara. Yuk, siapa yang kalau tanya siapa yang pengen jadi orang kaya? Menjadi menteri keuangan, ahli keuangan, menjadi seorang yang pintar keuangan, menjadi akuntan. Ya, itu menjadi ilmunya Nabi Yusuf dan juga pemaaf. Kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati bilang hore. Yang keempat, di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Ayo jadinya itu. Nabi siapa teman-teman? Nabi Idris. Nama aslinya adalah Khalid. Tapi karena beliau orangnya sangat rajin belajar, ya, menciptakan aksara. Yang menciptakan aksara adalah Nabi Idris, maka dikenal dengan Idris, berasal dari kata bahasa belajar, sang pembelajar. Siapa yang pengen jadi ilmuwan, menjadi guru, jadi dosen, jadi rektor, profesor, ya. Dan Nabi Idris itu juga orang yang pintar mengendalikan kuda. Kuda digunakan sebagai alat transportasi. Lalu beliau adalah manusia yang pertama kali dapat menjahit baju. Nah, kita bersyukur atas jasa dari Nabi Idris kita bisa punya baju. Sudah berapa tadi? Coba sebutkan. Ada Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris. Yang kelima, Harun. Siapa? Nabi Harun adalah seorang yang ahli komunikasi, diplomatik dan juga juru bicara dari Nabi Musa alaihi salam. Siapa yang ingin jadi politikus, jadi anggota dewan, menjadi pimpinan anggota dewan, menjadi pemimpin negeri ini, pengen jadi presiden, katakan saya. Saya. Nanti salah satunya dari SDGI Resep 1. Ya. Yang keenam, di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, sang pemberani. Walaupun melawan rezim yang zalim, tetap membela kaumnya yang tertindas. Walaupun sudah ini dikejar sampai tepi laut oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mengejar dengan pasukannya hingga di tepi laut. Nabi Musa dan pengikutnya dikejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya hingga ke tepian laut. Raja Fir'aun memerintahkan pasukannya, tunggu dia. Raja Fir'aun menyerukan panggilan
Hei, majulah sini Panglima. Raja Fir'aun menyuruh panglimanya datang. Ingat, panglimanya ini suaranya sangat nyaring sekali. Harus hati-hati telinga kalian ya, jangan sampai rusak pendengarannya. Panglimanya datang. Siapa kita? Malah cempreng suaranya. Panglima, kejarlah Musa dan berikutnya, hancurkan, kejar. Maka kemudian panglimanya menggunakan seluruh pasukan. Siapa kita? Laksanakan. Menggunakan pasukan yang pertama, pasukan depan. Pasukan apa namanya? Apa? Ya, baca. Yang ini kemudian pasukannya mengejar ini. Dengan aneka senjata. Senjata yang pertama akan digunakan untuk menyerang. Apakah itu? Bentar, aku ambil dulu senjatanya. Pertama senjatanya adalah apa namanya? Nancep pintu WC. Saya masaknya saya ngejar WC lagi dodoknya kok. Ada lagi senjata berikutnya. Lepaskan mana? Ya? Nancep berobat bakso. Latihan orang titis ya. Lalu ada lagi digunakan senjata berikutnya, pedang sakti. Kok bujur? Oh, ini bubuk habis ya. Bujur menempel. Diganti lagi senjata yang mematikan, mengarabimu. Super ampun, tidak terkalahkan, tajam sekali. Inilah senjata pedang raja. Sakti mandraguna bisa mengeluarkan sinar warna biru, sinar warna putih, sinar warna kuning, dan ada satu lagi senjata yang sangat mematikan, tajam melincip banget jadi peniti. Ya. Khusus melawan musuh yang gendut nanti begitu. Walaupun dikejar oleh bala tentara yang demikian banyak, Nabi Musa tetap kukuh pendirian. Kemudian diperintahkan Allah untuk melemparkan tongkatnya. Terbelahlah lautan dan Musa dan pengikutnya bisa selamat menyeberang lautan tadi. Sementara Raja Fir'aun dan bala tentaranya mengejar sampai di tengah lautan. Jenderalnya lapor, panglimanya lapor. Lapor Pak Kibra. Kenapa Panglima? Musa sudah sampai di seberang sana, kita di tengah-tengah lautan. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Lah itu ombaknya yang sana ke sini, yang sana ke sini. Maksudnya apa? Salib. Maksudnya? Ya kita tenggelam lah. Akhirnya benar, tenggelam di tengah-tengah laut, digulung ombak. Yang terakhir di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, ahlul tauhid, bapak dari keimanan. Dan melampaui kemudian tujuh langit, Nabi Muhammad kemudian sowan ke Gusti Allah, menghadap di Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah apa teman-teman? Perintahnya apa? Sholat. Pertama kali diperintahkan sholatnya berapa kali? 50 kali. Kalau teman-teman diminta sholat 50 kali sehari semalam, sanggup nggak? Nggak sanggup. Kemudian diskon dikurangi atas
rahmat Allah ya, ulas kasihnya Gusti Allah, kemudian diputuskan menjadi berapa? 5 waktu sehari dan semalam. Sholatnya apa aja itu coba yuk? Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Allahu Akbar. Coba mana Rabi? Ya semuanya juga yang Rabi. Sekarang waktunya bisa nggak Bebek? Sholat subuh di pagi hari, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Bagus, yang ini lagunya bisa nggak? Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran surahmu, pahit pedih perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Bisa? Bisa nggak? Harus bisa, masa nggak bisa? Yuk, 1, 2, 3. Nggak bisa. Kalau yang ini, coba. Wong kang ini ya Allah, stop. Iya lagi. Saya ini coba. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Bisa ya? 1, 2, 3. Kurang bisa. Nah ini coba. Sewu kutong. Kurang bisa ya? Rungkat. Nah. Bukan yang itu. Saya balas nih. Enteng-entengan tenang nih. Yang ini baru-baru pasti bisa. Putra dan putri. Mana Rabi Mom. Allahul Kafi. Rabbana. Sandangane resi tumindae pergi, pakaiannya rapi menutup aurat, makanannya halal dan sehat. Yuk lagi. Allah Rabbuna Rabbana lindungi kabana. Alhamdulillah kita tadi dapat menyimak perjalanan Isra Mi'raj. Itu intinya adalah perintah diturunkannya untuk umat muslim kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Sholat berapa? 5 waktu. Coba putra sama putri pinter yang mana ya? Oh lalala. Sebutin dong rukun Islam. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Rukun Islam ada. Rukun Islam 5 perkara, ada 5 ya. Misalnya ini dipegang, tangannya memegang. Rukun Islam ada 5. Yang terakhir tadi yang kelima, rukun Islamnya apa? Haji. Kalau hajinya tidak kita lakukan, kira-kira jatuh nggak? Nggak jatuh jatuhnya.
Kemudian yang keempat, rukun Islam yang keempat, membayar zakat. Kita nggak bayar zakat, jatuh nggak botolnya. Ya. Yang ketiga apa? Puasa. Kalau puasanya nggak kita lakukan, jatuh nggak botolnya. Ya. Tapi ingat, perhatikan. Yang kedua rukun apa? Sholat. Rukun Islam yang adalah sholat. Kalau sholat kita tinggalkan, apa yang terjadi? Satu. Itulah pentingnya menegakkan sholat, menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Kita harus mengerjakannya. Kalau kita mengerjakannya 5 kali sehari dalam semalam, maka kita menegakkan agama. Tapi kalau kita meninggalkan, apa yang terjadi? Kita tinggalkan, kita merobohkan agama. Naudzubillah, naudzubillah. Yuk semuanya. Mana rabbummu? Aku dari semua ya, tak kipas-kipas bola ya. Apa-apa kan? Nanti kalau udah nggak semua kita rebutan lagi. Hah? Iya pakai kipas, masuk kipas-kipas pakai apa? Ya pakai kipas lah. Ini memang ada lubangnya, ini buat sirkulasi udara gitu. Mau kok gugur loh? Apa sih? Belum kepiye ya lah, belum apa loh? Kipas gugur. Nah kipas bola ya kok kipasan loh, kipas bola. Iya boleh. Mau diajarin sholat gak? Semuanya duduk yang rapi, termasuk yang di belakang kagor, tangannya bebas dari memegang alat. Yuk semuanya, dua tangan ke depan bisa. Tepuk 3 kali. Yang semangat. Sekali lagi. Dibalik, saling memungguli. Bisa. Yang kanan diangkat. Pelan-pelan turunkan, genggam erat-erat yang kiri, jempolnya digoyang-goyang, semuanya ikutan ya. 1, 2, 3 diputar. Ulang. Angkat tangan kanan, asalnya singapin tangan kanan. Yuk. Kemudian elus-elus pundak temanmu yang sebelah kanan. Tirukan kata-kata ke Agor. Pundakku, sedulurku, bawaku, eleng. Nyebut. Mulai dina iki. Hijrah. Sekonakal. Dadi solih. Sekopales. Dadi rajin. Kancaku. Kadonake. Besok gede. Jadi bocah. Bocah mulya. Dunia akhirate. Amin. Yang sekarang tangan kirinya. Mana rabbummu? Tangan kirinya dada. Pegang pundak temennya. Dipok. Ingat dipok itu kayak gini, bukan seperti ini. Yuk, temanku, saudaraku, bestiku, ingat, yang semangat, menjaga sholat, yang semangat, belajarnya, di rumah, minta doa, orang tua, di sekolah, minta restu, ada guru, temanku, aku doakan, semoga tercapai cita-citamu, bahagia mulia, dunia akhirat. Kalau sedikit yang disampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap posisinya dulu di tempat. Kita akan tunggu mungkin ada informasi atau pengumuman dari Bapak Ibu Guru. Yuk.